Shalom, Bapak Ibu, Saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pada kesempatan sore hari ini, saya akan menyampaikan sebuah firman untuk kita semua. Pada minggu ketiga Prapaskah ini, adapun yang membawakan tema menghidupi biji sesawi. Adapun Alkitab yang dibawakan untuk pada hari ini yaitu dalam kitab Lukas 13 ayat 1 sampai 19. Tetapi sebelum saya akan membawakan firman ini dan menyampaikan nats Alkitab ini, izinkanlah saya terlebih dahulu untuk memperkenalkan diri saya. Nama saya Ejra Rimba Sotarduga Napitupulu dari Fakultas Teologi 19 Universitas Kristen Satya Wacana, yang dimana pada kesempatan hari ini saya dapat berdiri di rumah Tuhan kita untuk menyampaikan firman. Marilah kita mengikutinya. Saya akan membacakan firman Tuhan untuk kita semua. Lukas 13 ayatnya yang pertama sampai 19. Demikian bunyinya. Pada waktu itu, datanglah kepada Yesus beberapa orang membawa kabar tentang orang-orang Galilea yang darahnya dicampurkan Pilatus dengan darah korban yang mereka persembahkan. Yesus menjawab mereka, "Sangkamu orang-orang Galilea ini lebih besar dosanya daripada dosa semua orang Galilea yang lain, karena mereka mengalami nasib itu? Tidak, kataku kepadamu, tetapi jikalau kamu tidak bertobat, kamu semua akan binasa atas cara demikian. Atau sangkamu ke-18 orang yang mati ditimpa mereka dekat Siloam lebih besar kesalahannya daripada kesalahan semua orang lain yang diam di Yerusalem? Tidak, kataku kepadamu, tetapi jikalau kamu tidak bertobat, kamu semua akan binasa atas cara demikian." Lalu Yesus mengatakan perumpamaan ini. Seorang mempunyai pohon ara yang tumbuh di kebun anggurnya, dan ia datang untuk mencari buah pada pohon itu, tetapi ia tidak menemukannya. Lalu ia berkata kepada pengurus kebun anggur itu, "Sudah 3 tahun aku datang mencari buah pada pohon ara ini, dan aku tidak menemukannya. Tebanglah pohon ini. Untuk apa ia hidup di tanah ini dengan percuma?" Jawab orang itu, "Tuan, biarkanlah dia tumbuh tahun ini lagi. Aku akan mencangkul tanah sekelilingnya dan memberi pupuk kepadanya. Mungkin tahun depan ia berbuah. Jika tidak, tebanglah dia." Pada suatu kali Yesus datang mengajar dalam salah satu rumah ibadat pada hari Sabat. Di situ ada seorang perempuan yang telah 18 tahun dirusak oleh roh, sehingga ia sakit sampai bungkuk punggungnya dan tidak dapat berdiri lagi dengan tegak. Ketika Yesus melihat perempuan itu, ia memanggil dia dan berkata kepadanya, "Hai ibu, penyakitmu telah sembuh." Lalu ia meletakkan tangannya atas perempuan itu, dan seketika itu juga berdirilah perempuan itu dan memuliakan Allah. Tetapi kepala rumah ibadat gusar karena Yesus menyembuhkan orang pada hari Sabat. Lalu ia berkata kepada orang banyak, "Ada 6 hari untuk bekerja. Karena itu, datanglah pada hari Sabtu hari untuk tidak disembuhkan, dan jangan pada hari Sabat." Tetapi Tuhan menjawab dia, katanya,
Hai orang-orang munafik, bukankah setiap orang di antaramu melepaskan lembunya atau keledainya pada hari Sabat dari kandangnya dan membawanya ke tempat minuman? Bukankah perempuan ini yang sudah 18 tahun diikat oleh iblis harus dilepaskan dari ikatan itu karena ia adalah keturunan Abraham? Dan waktu ia berkata demikian, semua lawannya merasa malu dan semua orang banyak bersuka cita karena segala perkara mulia yang telah dilakukannya. Maka kata Yesus, umpama apakah hal kerajaan Allah dan dengan apakah aku akan mengumpamakannya? Ia seumpama biji sesawi yang diambil dan ditaburkan orang di kebunnya. Biji itu tumbuh dan menjadi pohon, dan burung-burung di udara bersarang pada cabang-cabangnya. Demikian nats firman Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, melalui pembacaan firman ini, penulis Injil Lukas memperlihatkan salah satu ciri khas mengenai pengajaran Yesus yang bisa disebut dengan perumpamaan. Namun, beberapa perumpamaan yang dijelaskan dari Injil lainnya di luar Lukas dapat kita temui yang kemungkinan tidak ada di Injil lainnya. Oleh sebab itu, Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terkait dengan pemaknaan dan pemahaman Yesus, pandangan kerajaan Allah yang dipahami secara umum oleh banyak orang yaitu hanya seperti biji sesawi yang merupakan benih kecil ditanam dengan tidak memerlukan tempat yang begitu luas. Namun, yang menarik dari biji sesawi adalah ketika tumbuh, maka akan menjadi pohon yang besar, sama seperti yang dijelaskan dalam ayat sebelumnya, yaitu ayat 19. Ia sempurna, ia seumpama biji sesawi yang diambil dan ditaburkan oleh orang di kebunnya. Biji itu tumbuh dan menjadi pohon, dan burung-burung di udara bersarang pada cabang-cabangnya. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, biji sesawi dapat digambarkan maupun diumpamakan dengan kerajaan Allah yang walaupun kecil namun dapat bertumbuh hingga besar. Ini menandakan sama seperti kehidupan orang yang percaya kepada Tuhan. Meskipun dimulai dari tindakan dan perbuatan yang kecil, tetapi bisa menjadi besar perbuatannya apabila dimaknai dengan kuasa Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan kita, ada sebuah gambar yang berkaitan dengan penyaliban Tuhan melalui sebuah lukisan yang dibuat oleh Niwayan Handoko. Lukisan ini dapat kita bilang seperti unik karena menjelaskan penyaliban Yesus dari perspektif atau cara pandang yang berbeda. Yang unik adalah apabila dilihat dari tampak depan atau dari bawah kaki salib, sehingga tampak Tuhan dan Juru Selamat yang disalib itu tampak menjulang tinggi, gagah, dan kuat. Dalam lukisan itu, kita diajak melihat dari perspektif Allah Bapa yang ketiga lokasi paku Yesus, baik di dua lengan dan di kakinya. Dengan mahkota duri juga di kepala
terkulai kehidupan sehari-hari. Melalui lukisan tersebut, maka dalam proses kecil, bahkan sesuatu yang kecil juga selalu dianggap sebagai suatu hal lemah dan kalah. Ini merupakan cara pandang yang salah, karena kita selalu menganggap hal kecil sebagai suatu hal yang tidak baik dan tidak penting. Dan pemikiran ini perlu untuk kita ubah di dalam kehidupan kita sehari-hari. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, melalui firman Tuhan hari ini, hendaknya membawa kita pada suatu pemahaman yang berkaitan dengan pemikiran yang menganggap remeh hal kecil, tetapi justru berkaitan dengan pemikiran yang sangat penting. Sesuatu yang kecil bisa saja merupakan suatu yang penting. Istilah kecil seringkali kita dengar tidak penting. Namun, firman Tuhan kali ini menegaskan bahwa dari yang kecil di mata Tuhan, justru itu sangat penting. Melalui ibadah minggu ini, kita diajak untuk mengasihi Tuhan dengan mengasihi sesama manusia. Dalam kehidupan kita, dengan dapat melakukan hal-hal yang kecil, melalui melakukan hal yang kecil, kita mampu untuk bertumbuh menjadi bijaksana dengan tidak menganggap remeh sesuatu dan menyepelekan hal-hal kecil. Menjalani hidup dari hal-hal kecil dan sederhana merupakan hidup bersama dengan Tuhan. Dengan hidup kita penuh keselamatan dan kekurangan, masih diberikan kesempatan untuk bernapas. Itu sudah sangat sesuatu hal yang sangat berharga bagi kita manusia untuk kita terima. Sesuatu yang menyepelekan hal-hal kecil, menjalani hidup dari hal-hal kecil sederhana merupakan hidup bersama dengan Tuhan. Dengan hidup kita penuh kelemahan dan kekurangan, masih diberikan kesempatan untuk menjadi besar dalam kasih mengasihi dan hidup dalam anugerah Allah melalui perkara-perkara yang sederhana. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan kita, melalui tema minggu ini, yaitu menghidupi biji sesawi, ada beberapa tindakan yang perlu kita lakukan dalam kehidupan kita, yaitu dengan memakna salib yang dihubungkan dengan Injil Lukas melalui perumpamaan biji sesawi. Biji sesawi dapat kita gambarkan ajaran yang berkaitan dengan kasih karunia Tuhan Allah bagi kita. Biji sesawi itu juga adalah diri dan hidup kita mengambil sikap yang saling menghormati dan mengasihi sama kita dalam satu sama lain. Dan yang terakhir adalah melalui perumpamaan biji sesawi yang tumbuh dari biji yang kecil menjadi besar dan bisa dijadikan tempat berteduh bagi siapapun. Biji sawi menggambarkan kehidupan kita harus hidup tekun dan sabar untuk mengasihi banyak orang, sehingga membawa keteduhan bagi sesama kita, orang yang percaya kepadanya. Alangkah baiknya kita mau menjadi seperti biji sesawi yang dianggap remeh dan juga kecil di hadapan orang, tetapi banyak makna yang dapat kita ambil. Ketika ia besar,
ia dapat disandari atau kita dapat berteduh di bawahnya, sehingga kita mendapatkan hal-hal positif yang baik dalam kehidupan kita sehari-hari. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, melalui firman Tuhan pada minggu ini, kita diajak untuk menghidupi biji sesawi yang sama, menandakan bahwa kita harus menghargai serta melakukan tindakan-tindakan kecil, tetapi itu dapat bermakna di hadapan sesama kita manusia, terlebih di hadapan Tuhan. Kiranya firman pada minggu ini dapat menjadi berkat dalam kehidupan kita sehari-hari dan dapat kita lakukan di dalam kehidupan kita sehari-hari untuk dapat bermakna bagi kehidupan kita sesama manusia. Amin.